Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali tentang pengasuhan kepada anak-anak kita. Subhanallah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang pentingnya sebuah pengasuhan bagi anak-anak kita. Dan ini merupakan fitrah yang seharusnya orang tua sadari akan pentingnya pengasuhan, karena sesungguhnya Islam betul-betul memperhatikan terhadap pemeliharaan kehidupan anak, terhadap pendidikan dan pertumbuhan, terutama dalam pendidikan akalnya. Maka kembali lagi bahwasanya kewajiban kita, tugas orang tua adalah untuk menemani buah hati kita di dalam membimbing anak-anak kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pengasuhan, teman-teman, ada orang-orang yang berkewajiban di dalam mengasuh anak-anak kita. Di antaranya adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah selipkan di dalam diri kita, yaitu fitrah kita sebagai seorang ibu dan fitrah suami kita sebagai seorang ayah. Ya. Jadi kita semuanya, teman-teman, memiliki fitrah masing-masing. Kita semuanya memiliki peran masing-masing di dalam membangkitkan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada anak-anak kita. Subhanallah, di antara, teman-teman, ya, fitrah peran seorang ibu di antaranya adalah kita itu adalah sebagai pelaksanaan harian, ya. Dalam, kalau sekolah itu kita sebagai gurunya, ya. Suami kita sebagai kepala sekolahnya. Kita yang langsung bertemu dengan anak-anak kita. Maka kita sebagai pelaksana di dalam sebuah pengasuhan anak-anak kita. Kemudian di antara peran seorang ibu, di antaranya adalah pembasuh luka anak-anak. Karena subhanallah, seorang ibu, ya, ia sangat mengerti betul apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Dan seorang anak akan merasa nyaman bila ia bisa didengarkan perasaannya dan ia bisa dekat dengan ibunya. Tidak ada yang bisa tahu persis apa yang dirasakan oleh anak-anak kecuali ibu kandungnya. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat penting, sehingga seharusnya di tahun-tahun kedua, tahun pertama anak-anak itu ibu tidak meninggalkan anak begitu saja. Karena terkadang ketika seorang ibu dia sudah lepas untuk tidak lagi mengasuh anak-anaknya, ketika seorang ibu dia sudah memberikan peran fitrah untuk mendengarkan apa perasaan anak kepada rewangnya, kepada pembantunya, kepada kalau zaman sekarang itu ada kayak penitipan anak, itu anak akan terjauhkan dari fitrah yang telah Allah titipkan. Ya, subhanallah, ini adalah, teman-teman, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Karena memang betul peran seorang ibu dan seorang ayah di dalam pengasuhan itu sangat-sangat berbeda. Kemudian di antara peran kita seorang ibu juga adalah kelak kita akan bertanggung jawab tentang apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita dari pendidikan, ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka sungguh dimanapun berada, ya,
kelak yang akan Allah tanya kepada kita semuanya tentang diri anak-anak kita itu bukan pihak sekolah, bukan juga guru anak-anak kita, bukan juga rewang yang ada di rumah kita. Tapi Allah kelak bertanya kepada kita semuanya sebagai seorang ibu. Dulu ketika aku titipkan amanah ya, berlian ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan demikian kepada kita, maka apakah kau jaga berlian tersebut dengan baik atau kau titipkan kepada orang lain? Sungguh wahai saudariku, kalau Allah saat ini memberikan kepada kita ya berkilo-kilo berlian, maka ibu yang waras, ibu yang fitrahnya masih lurus, tidak akan mau menitipkan berkilo-kilo berlian itu kepada orang yang tidak amanah. Ia pasti akan menjaganya sebaik-baiknya karena dia tahu itu adalah harga yang berharga di dalam, harta yang berharga di dalam kehidupannya. Begitu pula seorang anak yang pastinya anak itu lebih mahal harganya daripada berlian berkilo-kilo. Maka sungguh ketika seorang ibu tahu bahwasanya anak adalah pemberian yang sangat luar biasa dari Allah, bahkan lebih mahal dari berlian, maka dia tidak akan menitipkan anaknya kepada orang-orang yang tidak amanah. Dia jaga, dia rawat, dia asuh sendiri anak tersebut. Karena kelak ia yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hal penjagaan ya, dalam hal pendidikan untuk pertama kalinya, kelak nanti ada pendidikan yang akan diberikan oleh ayah ya. Tapi untuk pertama kali di dalam tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak, dia akan lebih dekat dengan ibunya. Maka dari itu pendidikan ya, di tahun-tahun pertama ini menjadi tanggung jawab seorang ibu ya. Nanti ada porsinya seorang ayah itu memberikan pendidikan kepada anak-anak, tapi nanti di tahun-tahun selanjutnya ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada di dalam Islam itu ya syarat dari pengasuhan. Di antaranya ketika seorang ibu dia berperan ya menjadi seorang yang merawat anak-anaknya, maka hendaklah kalau seorang ibu tersebut ia adalah seorang wanita yang muslimah. Kalau anaknya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah ya. Jadi sekali lagi seorang ibu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang perempuan yang mana ia memiliki pemahaman agama yang baik ya. Bukan seorang yang murtad, bukan seorang yang kafir, bukan seorang yang tidak beriman, karena ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa kepada anak asuhnya. Kemudian di antara syarat ya kita sebagai seorang ibu apabila kita ingin merawat anak-anak kita, dan itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibu tersebut adalah seorang yang amanah, seorang yang terpercaya ya. Dan juga seorang ibu ia hendaklah ya memiliki kekuatan di dalam fisiknya. Maksudnya dia bisa mendidik anak-anaknya, bisa merawat anak-anaknya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Subhanallah. Ini adalah sebagai syarat ya bagi ibu-ibu yang ingin mengasuh anak-anak ya, agar ia waras ya, agar ia sehat baik dalam jasmani dan rohani. Subhanallah teman-teman. Bersyukurlah kita ketika kita dilahirkan dari orang tua yang muslimah. Bersyukurlah kita ketika kita dirawat oleh orang tua yang orang tua kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di luar sana ada anak-anak yang dilahirkan ternyata mohon maaf sekali ibunya tidak waras. Ibunya
tidak sehat rohaninya, walaupun fisiknya sehat, tapi tidak sehat secara rohaninya. Berarti ibu-ibu yang demikian dia tidak berhak untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan baik dari jasmani kita maupun rohani kita. Jika itu dimiliki oleh kita semuanya, artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa mengasuh anak-anak kita. Kemudian di antara syarat bagi siapapun yang akan mengasuh anak-anak, maka di antara syarat yang diperlukan adalah hendaklah dia adalah mahram dari si anak tersebut. Jadi kalau misalnya seorang ibu, berarti dia atau misalnya anaknya laki-laki, berarti yang mengasuhnya adalah ibunya, mahramnya. Kalau ibunya meninggal, ya, saat ini ada bayi-bayi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tahu di Yogyakarta, teman-teman, di masa pandemi ini ada anaknya, ada teman kawan yang anaknya lahir ke dunia, ibunya positif COVID, meninggal dunia. Akhirnya anak tersebut harus hidup ya dari mulai awal kelahirannya, tidak ada lagi ibu di sampingnya. Kalau demikian halnya, jika anaknya itu laki-laki, maka yang menjadi pengasuh di tahun-tahun pertamanya adalah diserahkan kepada neneknya atau bibinya, buliknya, yang menjadi mahram baginya. Jadi perempuan di fase-fase pertama tetap pengasuhan itu diberikan kepada perempuan. Jadi kalau ibunya tidak ada, yang pertama kali dicari adalah karib kerabatnya, mahramnya yang perempuan. Kalau misalnya tidak ada juga yang karib kerabatnya, mahramnya seorang perempuan, maka bisa dicari di luar, tapi orang yang terpercaya dan ia tadi memiliki syarat-syarat yang tadi saya sebutkan ya. Kalau bayinya seorang muslim, maka carikan seorang yang muslimah. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya juga apabila bayinya adalah perempuan. Bayinya adalah perempuan, kemudian ia ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan masih kecil misalnya, maka hak pengasuhan ketika nanti sudah diasuh oleh seorang laki-laki, seorang ayah yang seharusnya mengasuh, dan ayahnya tiada, maka hak pengasuhan diberikan kepada kakeknya, kepada pamannya, agar ia tidak kehilangan dua peran dari sosok ayah dan ibu. Ya, itu yang menggantikan. Termasuk juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi teman-teman yang saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk LDR-an dengan suami masing-masingnya. Sejatinya yang namanya orang tua, yang namanya anak, itu fitrahnya sangat-sangat, mereka kalau bisa bicara nih ya dari kecil, mereka tuh ingin agar orang tuanya, ibu bapaknya itu kumpul bareng. Itu keinginan terbesar anak-anak. Dan pastinya teman-teman, saya ada teman yang dia LDR-an dengan suaminya ya. Kemudian dia pernah curhat bahwasanya kalau jauh dari suami itu saya bingung dalam menemani anak-anak, katanya ya. Tidak ada lagi tempat untuk bisa curhat, tidak ada lagi tempat untuk anak-anak mendapatkan sosok figur seorang ayah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau memang teman-teman bisa berkumpul dengan suami masing-masing ya, bisa barengan, maka itu jauh lebih baik daripada LDR-an. Tapi kalau misalnya ternyata kondisinya tidak memungkinkan, hanya bisa LDR-an, maka dalam pengasuhan ini seorang anak hendaklah dia memiliki sosok figur seorang laki-laki di dalam rumahnya. Ya, sosok figur seorang laki-laki di dalam rumahnya. Baik itu kakeknya, ya, baik itu pamannya misalnya ya, dia dikenalkan walaupun beda rumah tapi sering-sering dipertemukan.
Karena ternyata teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok figur seorang laki-laki dalam pengasuhan anak-anak ya, itu akan memiliki efek yang sangat luar biasa. Di antaranya, si anak akan mendapatkan pendidikan maskulinitas dari seorang laki-laki. Si anak akan mendapatkan pendidikan tega ya dari seorang laki-laki. Kan biasanya kalau laki-laki itu tidak, ketika mengasuh itu tidak seperti ibu. Ibu itu lebih ke perasaan, lebih ya nanti kasihan anaknya. Kalau laki-laki itu enggak. Kalau memang itu dilihat anaknya bisa mandiri, anaknya sudah bisa, dia akan mengatakannya sudahlah, biarkan anak-anak kita mandiri. Nah, itu akan sangat-sangat berbeda ya sikap yang diberikan oleh seorang ayah dengan seorang ibu. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam diri seorang laki-laki juga, dalam diri seorang ayah, ketika ia mengasuh anak-anaknya, maka yang akan diberikan adalah anak-anak bisa belajar pola sistem berpikir dari seorang ayah, dari seorang laki-laki. Maka jangan pernah diri kita semuanya mengganti peran kita, ya, seorang ibu menjadi ayah bagi anak-anaknya dan seorang ayah menjadi ibu bagi anak-anaknya. Itu yang banyak ditemui di zaman sekarang ya. Kalau misalnya kita bisa bayangkan ya teman-teman, bahwasanya di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang ibu, di antaranya adalah ia sangat-sangat peka terhadap anak-anaknya. Dan fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki adalah di antaranya dia penanggung jawab di dalam mencari nafkah. Ya. Karena pembagian peran ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban di pundak laki-laki untuk berkewajiban mencarikan nafkah bagi anak dan istrinya. Subhanallah, inilah fitrah yang sesungguhnya. Seorang ibu, seorang perempuan menjadi tulang rusuk dari laki-laki dan laki-laki menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah ya, menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya adalah memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi, dalam pemberian nafkah ini yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kelak di akhirat, bukan kita sebagai seorang ibu, bukan kita sebagai seorang wanita, tapi kelak suami-suami kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memberikan nafkah bagi anak-anakmu? Apakah engkau memberikan nafkah bagi istri-istrimu? Ya. Semuanya akan Allah tanya. Termasuk yang paling berat bagi seorang laki-laki, ya, bagi seorang suami adalah kelak kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wanita, bagaimana tanggung jawabmu di rumahmu? Kelak seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan istrimu? Apakah engkau ajarkan agama? Bagaimana keadaan anak-anakmu ketika engkau mendidik mereka? Bagaimana keadaan ibumu? Semua akan ditanya di pundak suami-suami kita. Ya. Termasuk diantaranya adalah dalam mencari nafkah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah belajar tentang syarat-syarat pengasuhan bagi seorang ibu. Termasuk di dalamnya juga apabila seorang ibu, teman-teman, ternyata dia harus berpisah dengan suaminya. Seorang perempuan, seorang istri, ketika dia berpisah dengan suaminya, maka di tahun-tahun pertama anak-anak kita lahir, hendaklah seorang ibu
tidak menikah dulu dengan laki-laki lain. Maksudnya tidak menikah dengan laki-laki yang bukan ayahnya si anak ini. Ya. Agar ibu ini bisa lebih fokus dalam menemani buah hatinya. Kalau misalnya ya seorang ibu, seorang istri dalam keadaan dia memiliki anak usia 1 tahun, 2 tahun, kemudian ditinggal wafat oleh suaminya. Siapa yang berhak memberikan nafkah? Yang berhak memberikan nafkah adalah orang-orang yang menjadi wali bagi si anak ini. Ya. Entah itu pamannya, entah itu kakeknya. Ya. Jadi yang memberikan nafkah, ya, selagi ibu itu belum ada yang memberikan nafkah, adalah yang menjadi wali bagi anak-anaknya. Sehingga ibu tersebut bisa lebih fokus di dalam mengasuh buah hatinya di awal-awal pengasuhan. Ya. Kemudian hari ini kita pun akan belajar tentang syarat apa yang telah diberikan di dalam Islam, ya, tentang hak-hak yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki ketika dia akan mengasuh anak-anaknya. Di antaranya teman-teman, hendaklah seorang ayah ketika kelak nanti dia akan mengasuh ya anak-anaknya, maka hendaklah dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak sahaya. Ya. Hendaklah dia juga orang yang berakal, ya waras, baik itu sehat jasmaninya maupun rohaninya. Ya. Coba kalau ada seorang ayah, seorang laki-laki yang ia fisiknya saja, jasmaninya saja sakit, misalnya stroke ya, misalnya stroke yang nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, maka dalam hal ini bagaimana dia akan merawat anak-anaknya, bagaimana dia akan mengasuh anak-anaknya kalau dirinya saja ternyata butuh sebuah perawatan dari orang lain. Ya. Kemudian hendaklah si laki-laki tersebut atau si ayah tersebut atau ayah dan laki-laki tersebut, dia adalah orang yang waras dari segi rohaninya. Maka kita bersyukur teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dulu kita diasuh oleh ayah-ayah kita yang ayah kita adalah ayah yang waras, ayah yang berakal, ayah yang sehat jasmani dan rohaninya. Dan kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pendamping hidup kepada kita yang menjadi partner untuk mengasuh anak-anak kita adalah seorang suami yang sehat jasmani dan rohaninya. Bisa dibayangkan kalau ada seorang ibu ya, yang saat ini suaminya masih ada, seorang istri yang saat ini suaminya masih ada, dan dia punya anak-anak kecil yang baru dilahirkan, ternyata suaminya itu wal'iyadzubillah misalnya kurang waras, ya misalnya akalnya sudah tidak lagi sempurna, sudah tidak lagi sehat, ya. Maka yang ada adalah ibu ini punya 2 orang yang diasuh, anaknya dan suaminya. Dan suaminya sudah tidak lagi bisa memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi syarat yang harus dipenuhi ya, di dalam agama kita ini bagi seorang laki-laki atau seorang ayah yang ingin mengasuh anak-anaknya, hendaklah ia adalah seorang yang baligh. Ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita punya anak kecil usia sekitar 7 tahun ya, kemudian kita katakan kamu menjadi wali dari ini ya, dari ayahnya anak dari adikmu misalnya. Itu tidak bisa karena dia biasanya belum balik ya. Maka yang menjadi pengasuh atau yang seorang laki-laki jika ingin mengasuh anak-anaknya, maka syarat yang selanjutnya adalah balik ya. Kalau misalnya ada seorang ayah, maka ayah yang pertama kali bertanggung jawab terhadap pengasuhan tersebut. Kalau tidak ada maka pamannya, kalau tidak ada maka kakeknya. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab karena mereka adalah orang-orang yang sudah baligh. Kemudian di antara syaratnya juga teman-teman, ya, seorang laki-laki nih ketika dia mau mengasuh anak-anaknya, hendaklah dia juga punya ilmu dalam pengasuhan, ya. Hendaknya dia pernah belajar bagaimana mengasuh anak-anak. Dan subhanallah dalam bab pengasuhan ini teman-teman ya,
seorang ayah, peran yang mereka berikan ya, bukan hanya memberikan nafkah lahir dari segi materi yang dia berikan kepada anak istrinya, tapi lebih dari itu ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk dari nafkah batin, termasuk dari menafkahi pendidikan kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya ya. Karena hari ini banyak juga anak-anak kita yang yatim padahal ayah mereka masih ada ya. Maksudnya di sini ayahnya itu datang ya pada waktu anak-anak sudah tertidur lelap, berangkat kerja pada waktu anak-anak masih tertidur lelap juga ya. Jadi berangkat sebelum matahari terbit, datang setelah matahari tenggelam ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Di antara hikmah pandemi ini teman-teman ya, subhanallah. Hikmahnya, kita ambil hikmahnya adalah dapat berkumpulnya lagi seorang ayah di tengah-tengah keluarga, dan ini menjadi hadiah terbesar bagi anak-anak kita ya. Yang awalnya ayahnya sibuk ke kantor, yang awalnya ayahnya sibuk keluar rumah, yang awalnya mungkin ibunya bekerja di luar, anak-anak dititipkan ke rewangnya. Di saat-saat pandemi ini semua bekerja dari rumah ya, Masya Allah. Perjumpaan seorang anak dengan ayah dan ibunya semakin dekat, semakin panjang ya waktunya, rentang waktunya. Dan ini subhanallah hikmah di balik pandemi ya Allah berikan ini, agar kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak kehilangan sosok ayah dan ibu di masa-masa yang akan datang. Subhanallah. Dan juga di antaranya teman-teman ya, syarat ketika seorang ayah atau seorang laki-laki dia bisa mengasuh anak-anaknya ya, termasuk di dalamnya juga ia adalah seorang yang terpercaya, seorang yang terpercaya. Jadi seorang yang amanah ya. Dan terakhir adalah seorang ayah atau suami ketika ingin mengasuh anak-anaknya, maka dia termasuk ya seorang yang beragama Islam ya. Jadi dalam Islam itu harus seorang yang ingin mengasuh anak-anaknya, kalaupun ada bapak-bapak yang ingin mengasuh, dia harus beragama Islam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara syarat ya yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada kita semuanya, peran yang sudah Allah tetapkan bagi kita semuanya ya. Dan jangan pernah kita membolak-balikkan peran kita sebagai seorang ibu dan peran suami kita sebagai seorang ayah. Karena semuanya bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Dan pastinya teman-teman ya, kalau misalnya seorang ibu ya, dia banyak keluar rumah dan meninggalkan anak-anaknya, maka anak-anak ini tidak akan mendapatkan figur sosok seorang ibu yang bisa ia tiru. Kalau seorang ayah sibuk di luar rumah, tidak ikut serta di dalam pengasuhan, ya sibuk hanya mencari nafkah, ya, memang kewajiban mencari nafkah, tapi memberikan pendidikan, memberikan pengarahan itu juga tugas sebagai seorang ayah. Kalau seorang ayah hanya sibuk mencari nafkah, maka anak dan istrinya akan kehilangan figur sosok seorang laki-laki di rumahnya. Maka jangan kita tukar peran yang telah Allah fitrahkan kepada anak-anak kita, kepada kita semuanya sebagai seorang istri, kepada suami kita sebagai seorang ayah, karena sesungguhnya kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Subhanallah. Dan terakhir ya, sebelum saya menutup, ingatlah bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak dialog ya seorang anak dengan ayahnya. Ya.
Ibrahim berdialog dengan Ismail, Luqman berdialog dengan anaknya. Ya. Semuanya telah dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka hendaklah seorang ayah, ini titip pesan untuk suami ibu masing-masing, bisiki di telinganya suami masing-masing, bahwasanya yang seharusnya banyak mengajak bicara ya dari hati ke hati ya dengan anak-anak kita itu adalah ayah atau suami kita. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, termasuk di dalamnya ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya Luqman memberikan wasiat kepada anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya tentang seharusnya bersyukur kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Luqman menasihati anaknya untuk mendirikan salat. Dan bagaimana Luqman menasihati anaknya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar dalam menghadapi tantangan ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semuanya akan didapatkan seorang anak dari ayahnya. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita luruskan niat kita masing-masing. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peran terbesar kita sebagai pendamping bagi anak-anak kita, ya, pembasuh luka bagi anak-anak kita, ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat, karena sesungguhnya wahai ibu, engkau adalah wanita yang mulia, dan kelak apabila engkau bisa mendidik anak-anakmu dengan sepenuh hati apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, kelak anak-anakmu akan memohonkan istighfar untuk kita semuanya, dan kita akan melihat hasil dari apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita di akhirat nanti. Jangan heran kalau ada kedua orang tua yang nanti di surga dia melihat banyak sekali pahala yang didapatkan, padahal dulu di dunia sangat sedikit amal soleh yang ia kerjakan. Kemudian Allah mengatakan, dari mana aku tinggikan derajatmu di surga? Dari istighfar anak-anakmu. Dan anak-anak yang hobi beristighfar, memohon ampunan kepada kedua orang tuanya adalah anak-anak yang ia mendapatkan pengasuhan yang luar biasa dari ibu dan ayahnya. Barakallahu fikunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.